Baik, di modul 99 ini kita gunakan untuk kemudahan saja. Untuk kemudahan saja memberikan modul berkaitan dengan catatan akhir semester, dan kita akan mulai untuk kelas 2020-2021 pada semester 1 ini. Jadi kita akan coba diskusikan selama satu semester ini apa yang sudah kita lakukan dan rencana untuk semester berikutnya. Jadi secara umum materi dari tugas akhir ini berkaitan dengan informasi, sosialisasi, dan pelatihan terkait dengan format penulisan proposal tugas akhir yang harapannya nanti akan membantu mahasiswa dalam melakukan studi dan persiapan untuk sidang. Jadi secara umum ini akan diharapkan membantu mahasiswa. Nah, dari situ kita berharap format yang sudah dibuat itu akan diikuti dan bisa dibuat sebagaimana skema formatnya, dan sosialisasi saja serta template sepertinya perlu dilatih kepada mahasiswa untuk bisa mengetahui apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, misalkan seperti itu secara sederhana. Dan itu perlu latihan dan kemudian perlu dievaluasi dan diskusikan hasilnya sehingga nanti akan ada perbaikan. Demikian terus sampai pada saat sidang atau pada saat setelah sidang itu mungkin juga masih akan ada revisi dari reviewer, dari dosen pembimbing, dan itu akan membantu untuk membuat karya tulis yang harapannya akan lebih baik dan bisa dimanfaatkan untuk peninggalan pembelajaran untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Dan mungkin juga karena sudah dipublikasikan secara online, nanti akan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa atau khalayak yang lebih luas atau mahasiswa yang lain. Nah, di tahun ajaran 2020-2021 semester 1 ini kita fokus di penulisan proposal. Itu berkaitan, ya secara umum ini ada dua bagian besar, yaitu berkaitan dengan sitasi pada paragraf dan daftar pustaka, sedangkan yang kedua itu berkaitan dengan daftar gambar, gambar pada paragraf, dan mungkin juga sebagian ada di daftar pustaka. Sebagaimana yang sudah diulang-ulang, masih cukup banyak beberapa yang mengalami kesulitan di awal memahami maksudnya, kemudian diperbaiki, tapi juga masih ada sebagian yang belum memahami maksud dari kuliah ini. Kemudian kita diskusikan terkait dengan hasil latihan, ada yang sudah sesuai, ada yang perlu diperbaiki lagi, ada yang perlu melihat lagi, atau mungkin membaca lagi materi-materi sebelumnya begitu. Nah, tentu saja mahasiswa yang mengambil tugas akhir ya, di semester 1 ini belum tentu semuanya bisa menyelesaikan di akhir semester. Misalkan di bulan Desember ini sudah sidang begitu ya, sidang TA1. Nah, ada kemungkinan mahasiswa tersebut akan melanjutkan studinya di semester berikutnya, sehingga nanti akan ada latihan berkaitan dengan laporan TA1 yang nanti untuk sidang ke TA2 ya. Nah, baik, ini fokusnya untuk yang semester 1 untuk proposal. Jadi nanti selanjutnya untuk laporan tugas akhir. Ya, ini untuk materi tahun ajaran berikutnya kurang lebih 2020 atau 2021 semester 2. Biasanya dibagi menjadi dua bagian. Untuk yang laporan tugas akhir nanti akan ada format baru lagi. Ya, ada beberapa bahasan yang belum sempat dibahas berkaitan dengan tabel, berkaitan dengan lambang dan simbol, mungkin penulisan rumus pada paragraf, persamaan pada paragraf, persamaan matematis, mungkin berkaitan dengan penulisan angka yang mungkin berkaitan dengan tabel, karena angka di sini mungkin ada aturan yang berbeda dari sisi penulisan bahasa Indonesia dan sisi penulisan bahasa Inggris. Nah, ini perlu diperhatikan karena kebiasaannya ini ada problem begitu ya. Dan kemudian diskusi terkait hasil latihan. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas terkait dengan karya tulis tugas akhir. Komponen lain untuk pengembangan materi itu bisa saja mencapai ke bagaimana untuk menyusun file-file presentasi, kemudian penulisan paper, dan juga abstrak dan lain-lain. Jadi
Intinya format yang dilatihkan itu berupa portofolio dari yang sudah dikerjakan. Jika mahasiswa itu memiliki pengalaman mengerjakan apa yang sudah dijelaskan, maka kemungkinan akan baru bisa diketahui apakah tujuannya tercapai dalam aplikasi penerapan materi tersebut. Karena kalau kita tidak menunjukkan bagaimana cara menulisnya, tiba-tiba mahasiswa diminta untuk membuat laporan proposal atau laporan TA1, belum tentu akan bisa langsung otomatis begitu. Jadi perlu tahapan latihan, revisi, dan seterusnya. Pun demikian untuk peneliti-peneliti yang sudah cukup lama, tentu saja masih membutuhkan revisi-revisi dari peer review atau rekan sejawat begitu ya. Oke, demikian untuk yang pembahasan materi ini. Kita mungkin akan jumpa lagi di materi-materi atau segmen selanjutnya, karena ini akan dikembangkan terus materinya di semester selanjutnya dan tahun-tahun mendatang untuk melengkapi materi yang sudah ada yang mungkin perlu disempurnakan lagi juga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.